Cecilia Petris Kirana Idris atau Sesi Idris, aktris kelahiran Jakarta 6 Oktober 1981 memulai karir di usia 5 tahun ketika dirinya terpilih sebagai Abang None Cilik Jakarta Barat 1986. Sesi menikah dengan Krisna Adiata Pratama pada 11 Juni 2011 secara ta'aruf dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Tak pernah terdengar kabar miring, 5 September 2018 kemarin, Sesi Idris melayangkan gugatan cerai karena alasan cekcok selama 8 tahun pernikahan. Kabarnya percekcokan yang cenderung karena masalah sepele itu dimotivasi oleh sikap nyinyir yang dimiliki oleh Krisna. Keributan itu bahkan seringkali didengar oleh anak tertua mereka. 18 Maret lalu, hasil putusan sidang menyatakan Sesi dan Krisna resmi bercerai. Hak asuh anak jatuh ke tangan Sesi dan Krisna diwajibkan membayar nafkah sebesar 5 juta per bulan hingga anak mereka kuliah. Setelah putusan sidang, Krisna langsung menemui orang tua Sesi untuk berpamitan dan Sesi sempat berpelukan dan cium tangan Krisna. Rencana apa yang dilakukan Sesi sebagai single parent ke depannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bahwa Sesi kemarin juga sudah putusan gitu ya. Tapi yang menarik adalah usai putusan itu ada adegannya Krisna ya menghampiri kamu, kemudian kalian saling berpelukan gitu. Setelah melewati 8 bulan pasti yang nggak mudah buat kalian berdua. Ini kita pengen tahu apa sih yang terjadi. Coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Apa yang terjadi ya? Ini nggak ada ngomongnya biasa ya. Jadi ikutan sedih kita. Dapat yang baik ya sih menurut kamu ya sis ya. Yang baik menurut kamu. Kamu nggak baik lagi. Ada momennya seperti apa sih Sesi dia menghampiri kamu waktu itu? Waktu dia ngampirin kamu, kamu sebetulnya Enggak sih, sebenarnya aku itu sama papa mama masih menunggu surat legalisir gitu. Dan dia datang kan memang terlambat, jadi nggak ikut sidang keputusan. Pas kita lagi nunggu surat itu selesai, dia hampirin papa dulu, dia hampirin mama. Tadinya sih sebenarnya agak berat gitu ya. Cuman buat ya, siapa agak berat maksudnya? buat semuanya mungkin gitu. Cuman kan memang ya ini adalah suatu yang baik gitu. Akhirnya aku juga menyambut. Ya terjadilah seperti itu, kita berpelukan tanpa kita sadarin ternyata 8 tahun 8 bulan ini tuh waktu yang panjang banget. Panjang proses pernikahan 8 bulan, panjang proses perpisahan juga 8 bulan. Maksudnya 8 tahun? Iya, 8 tahun pernikahan, 8 bulan perceraian itu kayaknya proses yang wah itu begitu pelukan kayak ya udah kayak aku kayak ngerasa kayak gue gagal menjadi seorang istri. Tapi aku cuma bilang sama dia, maafin aku, semoga dia bisa bahagia di kehidupan dia selanjutnya. Dia ngomong apa? Dia ngomong titip anak-anak gitu aja. Oh dia ngomong titip anak? Iya, karena kan anak-anak ke aku gitu. Dia bilang titip anak-anak, jaga anak-anak, ya bahagiain anak-anak. Gitu. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Apa ya? Dosa kalau aku harus bilang, wah aku lega banget nih akhirnya menjanda gitu. Itu dosa banget. Tapi pada saat berpelukan itu? Pada saat berpelukan aku kayak ngerasa dia kayak sebagai seorang kakak buat aku yang aku ngerasa berpelukan kayak oke, lo laki yang hebat selama 8 tahun dampingin aku sama udah memberikan anak 2 gitu. Lalu ya semua proses itu kan memang harus dijalanin gitu. Cuman ya aku balik ke aku yang gagal menjadi seorang istri yang baik gitu. Kamu merasa itu? Dan itu yang membuat kamu sedih? Iya. Karena aku di saat kemarin aku udah nggak mau lagi tuh kayak nyalahin Akis, aku nggak mau nyalahin semua pihak, aku nggak mau. Lebih baik aku introspeksi diri aku yang gagal, aku yang minta maaf sama dia. Ini akhirnya juga menjadi apa ya? Kamu berintrospeksi kalau kamu merasa kamu adalah istri yang gagal. Apa yang kamu rasa bahwa next
itu tidak akan aku lakukan? Ada nggak? Atau itu sebuah perbaikan di diri aku supaya aku menjadi istri yang lebih baik gitu apa? Ya mungkin memang ini adalah proses di mana aku harus menjadi wanita lebih tegas kali ya. Lebih tegas. Lebih tegas. Emang selama ini nggak tegas? Aku lebih kayak yang punya masalah tuh kayak pengen yang udah deh hari ini jangan diribetin lagi, besok tuh nggak usah lo bawa lagi masalah yang kemarin. Karena aku yakin Tuhan itu memberikan masalah setiap hari tuh ada aja, setiap detik, setiap menit. Jadi nggak usah lagi kayak yang kemarin nih tidur udah lupain. Oh. Selesai sudah gitu. Jadi aku kayak pengen tegas yang kayak udah lo cukup, udah pernah nangis bertahun-tahun segala macem. Ini saatnya 2019 lo harus bahagia bersama anak-anak, harus move on, harus menikmati semuanya. Jadi kamu nggak tegas, next kamu akan lebih tegas dalam hal menyelesaikan masalah atau Menyelesaikan masalah. atau melupakan masalah? Menyelesaikan masalah dan agak melupakan masalah karena aku orang yang males dengan kepusingan gitu, karena anak-anak aja dua udah yang Oh, ini itu terus ditambah lagi dengan masalah kita yang sebenarnya ego doang yang dimainin gitu. Nyesel nggak cerai? Nggak boleh nyesel, nggak boleh juga bahagia. Jadi ya positif aja buat anak-anak. Dan hak asuh anak akhirnya ada di kamu, walaupun kemarin juga sempat drama gitu. Kamu sempat ngeblok dia untuk nggak ketemu anak-anak karena anak-anak dibawa ke pengadilan atau seperti karena apa? anak-anak gini, dari awal dia keluar rumah itu sampai berapa hampir 5 bulan aku tidak pernah tidak memberikan anak-anak pada dia. Mau jam 8 malam, mau ketemuan di restoran mana, sok aku izinin. Cuman begitu dia bawa anak-anak ke dalam pengadilan dan dijadikan saksi, aku sebagai ibu yang melahirkan tuh kayak merasa sedih aja gitu. Yang punya masalah itu kamu sama saya. Toh kamu masih banyak kok yang bisa kamu jadiin saksi, mungkin menjatuhkan saya atau saya bisa menjatuhkan kamu di persidangan, tapi bukan anak-anak. Gimana kalau dia besar nanti dia melihat jejak digital, dia cari nih berita ibu bapaknya, kenapa ya pisah? Begitu mereka lihat, kok aku dijadiin saksi? Apa ayah? Aku saat itu kenapa? Gitu. Tapi toh perceraian kalian juga sudah ada itu terekam digitalnya, jejak digital. Wah itu. Kamu sudah berpikir apa nanti kalau mereka besar atau kalian berdua barangkali sudah berpikir kalian akan mengatakan apa untuk anak-anak? Kita akan mengatakan kalian harus lebih baik dari orang tua kalian. Itu? Gitu. Karena dari sekarang aku sudah menanamkan ke kakak ya, terlebih yang udah ngerti. Aku menanamkan ke dia adalah dia harus menjadi lelaki yang bertanggung jawab, lelaki yang jujur sama diri sendiri, menghargai perempuan. Jadi begitu aku tahu dia mulai kayak sebelah sama teman sekolahnya ini cewek, bunda aku nggak suka sama dia. Kayaknya nggak boleh kayak gitu. Perempuan tuh harus kamu hormati, harus kamu sayangin. Jadi mulai sekarang nih kalau adiknya mukul dia, kayak adiknya rese sama dia kayak mulai yang kayak gini jadi laki. Jadi dia kayak ngerasa, oh gini ya bunda, tapi aku harus jelasin lagi. Gitu. Jadi kalau anak tanya, jadi kenapa sih ayah mau bunda cerai? Ya dia akan tahu jawabannya nanti. Kamu belum berpikir sekarang? Tapi udah aku kasih tahu pelan-pelan sih. Kasih tahu pelan-pelan bahwa iya bunda sama ayah nggak cocok gitu. Bunda sama ayah kan kakak tahu kayak gitu. Cuman porsinya anak-anak lah sambil bermain kayak sambil apa gambar gitu. Rencana kamu ke depan apa ini setelah kemarin sudah putusan cerai? Kalau rencana ke depan harus bisa berdiri di kaki diri sendiri. Berdiri di kaki sendiri. Sudah membuka hati? Membuka hati pelan-pelan mungkin sudah, karena sudah 8 bulan juga. Jadi 8 bulan itu sebenarnya sudah proses? Sudah proses pisah juga. Udah ada yang dekat emang? Deket sih, teman semua deket nih. Deket-deket sih ya, pokoknya gini Kak Ros, aku punya 2 anak yang harus aku jaga hatinya, perasaannya. Aku punya orang tua juga yang harus aku jaga juga hati dan perasaannya. Jadi aku nggak mau lagi salah apa yang aku ambil. Oke, baik. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Ya, oke. Ya pemirsa,
hari ini kita ketemu beberapa teman-teman dengan berbagai cerita ya, beda-beda ya. Yang satu masih kasus hukum ya, yang satu lagi ini baru bercerai. Baru ya kemarin. Ya, tapi yang menarik adalah ya ketika mereka momen bisa berpelukan, titip anak-anak, artinya bahwa mereka masih tetap berhubungan, tetap menjadi orang tua gitu. Jadi apa yang kamu pelajari ke depan dari seorang Sesi? Akan Coba tadi Karas diartikan apa yang tadi saya omongin coba. lebih bisa mengutarakan kalau tidak suka Iya. gitu ya. Kalau tidak suka, kalau tidak senang, lebih bisa Ya, jadi biar nggak digencet terus kayaknya. digencet. Jadi kamu merasa kalau kamu ngomong kamu akan biasa kemarin-kemarin kamu takut apa kalau kamu ngomong? Takut dia marah, takut aku menjaga perasaan dia daripada menjaga perasaan aku. Oh, oke, itu pelajarannya ya. Kita catet, Catet Sesi. ya. Tepuk tangan buat Sesi. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih buat Anda. Jangan lupa Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.